Itu orang begitu, atau kita punya acara istiqlal setiap bulan, orang taruh aja gitu. Sepeda motor naruh kunci aja. Taruh kunci aja. Motornya ada, mobil taruh kunci. Gak ada surat-suratnya. Habis itu dikejar, ternyata barangnya masih kreditan. Kita dikejar, itu kerap. Jadi beberapa kali ustaz kita dicegat di jalan karena mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangga Wakaf, kita bertemu lagi di kanal Bangga Wakaf. Ini sebuah kanal edukasi wakaf produktif ya, yang akan berbagi informasi, cerita sukses, dan juga program-program wakaf produktif dari berbagai nazir wakaf terpercaya. Dan ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini hadir? Semata karena kita ingin mendukung penguatan pemahaman, kesadaran, dan juga gerak langkah kita untuk membangun wakaf yang lebih baik lagi untuk ketahanan ekonomi nasional. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk umat, saatnya kita bangga wakaf. Oke. Baik, sekarang bersama saya kembali Urip Budiarto, dan kita hari ini kedatangan satu tamu spesial dari satu nazir yang juga punya kiprah luar biasa di Indonesia, yaitu Nazir Wakaf Yayasan Darul Quran Nusantara, PPPA. PPPA Darul Quran Nusantara. Dan di sini ada Mas Nanang Ismuhartoyo selaku Head of Corporate Secretary dari Nazir PPPA Darul Quran. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bertemu. Lama tak bertemu. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Pilek-pilek dikit wajar. Zamannya. Oke, kalau Darul Qurannya ini mudah dicerna, tapi kalau PPPA-nya ini singkatannya apa? Itu singkatan dari Program Pembibitan Penghafal Al-Quran. Program Pembibitan Penghafal. Itu nama program malah jadi nama lembaga gitu. Lembaga ya. Yang penting bacanya jangan P3A, jangan. Kira perjuangan. PPPA gitu. Oh baik, siap. Jadi jangan disingkat ya. Jangan disingkat. Ya. KNEKS juga sebaiknya tidak disingkat. KNEKS jangan. Kalau nggak disingkat, jangan digabung maksudnya. Kalau digabung kan jadi Kenex ya. Kalau Kenex seperti itu ya. Asistennya supir. Benar. Tapi it's okay lah. Hari ini makasih buat kehadirannya di kanal Bangga Wakaf ini, dan kita ingin mendengar sebenarnya ngobrolin tentang bagaimana kiprah PPPA Darul Quran dalam konteks wakaf ya. Gitu Mas. Jadi ini, dan kalau boleh mungkin awali dulu dari profil PPPA Darul Qurannya sendiri ya. Ini ceritanya bagaimana, dan seperti itu tahunya PPPA Darul Quran Yusuf Mansur gitu. Tapi sebenarnya seperti apa sih selama ini? Baik. Jadi PPPA Darul Quran itu awalnya lembaga sedekah ya. Itu berdiri tahun 2007. Ya. Itu yang mendirikan memang Ustadz Yusuf Mansur sebagai pendiri. Dan itu sebenarnya kalau di dalam kita itu bagian daripada salah satu unit yang namanya unit sosial. Oh baik. Ya, unit sosial. Karena kalau di dalam Darul Quran itu sendiri ada unit sosial, ada unit pendidikan pesantren, dan ada unit bisnisnya juga. Ya. Nah, kita bagian satu itu. Nah, dalam perkembangannya setelah bersedekah kita masuk ke zakat, dan juga kita belakangan masuk ke wakaf. Oke. Kita dapat izin wakaf itu sebagai nazir ya. Nazir lembaga itu tahun 2018. Oh siap. Ya, itu kita mulai lebih intens ke wakaf, karena dulu kita lebih intens ke sedekah. Memang ikonnya kalau Ustaz Mansur kan memang sedekah ya. Ya, baik. Jadi sedekah, terus kemudian zakat, terus kan wakaf. Oke. 2018. Tapi emang apakah sebelum 2018 itu belum berhubungan dengan wakaf gitu, kalau secara syariah? Iya, secara ini sebenarnya kalau secara aset sudah banyak yang sudah banyak yang menyerahkan sebagai wakaf ya. Jadi cuman memang belum terkelola secara baik ya, secara manajemennya. Karena memang waktu itu lebih banyak ke pesantren ya. Nah, tapi setelah kita mendapatkan izin secara resmi begitu, maka seluruh pengelolaan itu ada di PPPA Darul Quran. Kita ini dikenal sebagai lembaganya Jiswaf gitulah ya. Ya betul. Jadi kita Jiswaf itu tidak ke pesantren, tidak ke bisnisnya, tapi ke PPPA sebagai lembaga sosial. Oh oke. Baik. Jadi fokus ke lembaga sosialnya dalam konteks ini. Nah dalam konteks ini sekarang sebelumnya atau mungkin selama ini wakaf-wakaf yang dikelola itu dalam bentuk apa aja? Kebanyakan sih
tanah ya, teman pesantren gitu ya. Tadi orang ngasih rumah untuk menghafal Quran, gitu. Jadi itu lebih banyak ke situnya tanah. Karena memang kalau saya awal-awal mencoba mencebur di wakaf itu, memang orang pahamnya pokoknya kalau menyerahkan itu mesti wakaf gitu. Apa-apa itu wakaf. Jadi kalau kita jelaskan selain wakaf itu ada yang namanya sedekah, mau hibah atau mau apa. Setelah jelaskan, oh iya nggak tahu. Jadi memang kalau kita ikutin ini sekarang, wakaf itu juga secara tren juga baru ya kalau saya masih. Jadi dulu sebenarnya kalau bicara wakaf mah udah zaman-zaman dulu udah ada. Kalau saya dengerin sejarahnya para senior-senior bicara tentang wakaf, itu dulu juga banyak ada negara yang asalnya juga wakaf gitu. Iya, jadi baru tahu itu. Tapi di kita kan orang menyerahkan sesuatu itu selalu dikonotasikan wakaf. Gitu. Jadi kalau begitu dijelaskan, ada loh bukan namanya wakaf, namanya hibah. Hibah itu gimana? Baru terpecah gitu ya. Belum lagi kalau kita mau bicara yang lebih high lagi dari wakaf, apa begini? Memang butuh literasi ya. Butuh literasi, betul. Iya. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini bisa jadi kalau kita tanya dari 10 orang tanya bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf, mungkin hanya 2 sampai 3 yang boleh jelasin secara detail. Selebihnya mungkin masih bingung. Kebetulan saya kan juga di lembaga itu mengelola aset ya. Jadi bisa dicerai mengelola aset di grup juga. Jadi satu yang memang saya harus brief ke teman-teman, sesuai ke teman-teman adalah kalau ada orang menyerahkan sesuatu harus tanyakan dulu, jelaskan apa bedanya hibah, apa bedanya wakaf. Karena jangan semuanya wakaf karena urusannya beda itu. Ya kan? Alurnya beda, alur birokrasinya legalnya kalau wakaf itu harus begini, kalau hibah itu harus begini. Itu supaya jangan sampai mereka setelah itu tanya, kemarin saya wakaf itu buktinya apa Pak? Enggak ada bukti, cuma nyerahin pokoknya itu wakaf gitu. Enggak ada bukti. Emang ada dulu pengalaman diserahin wakaf gitu ya, diserahin sertifikat tanah. Iya. Wakaf udah ini terus udah pulang aja dia itu kayak nyerahin uang 1 juta rupiah gitu misalnya, kayak sedekah terus pulang. Padahal kan kemudian tim legalnya baru pusing setelah itu. Pak, ini kalau mau dibalik nama jadi wakaf butuh KTP, butuh surat keterangan ini, surat keterangan itu, bebas sengketa dan sebagainya, panjang tuh. Waduh, harus ngejar donaturnya lagi. Donaturnya udah pindah luar negeri. Kami udah mengalami itu. Jadi kami sejak karena 2007 zaman Ustaz Yusuf Mansur masih sering tampil di TV, itu orang begitu atau kita punya acara istiqlal setiap bulan, orang taruh aja gitu. Sepeda motor ada kunci aja. Motornya ada, mobil taruh kunci. Gak ada surat-suratnya. Habis itu dikejar, ternyata barangnya masih kreditan. Kita dikejar itu dikerap. Jadi beberapa kali ustaz kita dicegat di jalan karena mobilnya belum dibayar. Gitu. Jadi ke depan kita memang harus ditata karena orang menyerahkan ini itu sudah sering. Jadi bahkan kita harus nyari. Sampai sekarang kita masih harus urusan nama-lama itu yang wakaf lama atau hibah lama, kita masih harus masih harus hunting ya. Kadang-kadang tanahnya udah pindah, orangnya udah nggak ada. Ada konflik keluarga ternyata di situ diminta lagi ya. Iya memang. Ya ini tantangan ya. Jadi memang kita harus meliterasi bahwa mau sedekah, mau zakat, mau wakaf, pastikan hartanya sudah dimiliki penuh ya. Kalau habis nyangkut jangan dulu. Oke. Nah kalau secara umum dan kemudian hari ini berapa pesantren ya jaringannya? Sekarang kita ada 16 pesantren. Jadi ada 16 pesantren yang berbayar, lalu ada 12 top khusus atau pesantren yang tidak berbayar. 16 berbayar, 12 tidak berbayar. Berarti sudah 28. Iya, jadi 16 itu memang dikelola seluruh pesantren. Kalau yang 12 itu top khusus itu memang dikelola BPWN bukan sebagai lembaga usaha karena dia tidak berbayar. Oh baik, Dana Aziz mungkin ya? Iya. Dana Aziz. Dana Aziz ya. Oh oke. Itu jumlah santri? Kalau yang Tafasus itu sekitar belum banyak, sekitar ya kurang dari 1000-an lah. Kurang dari 1000. Tapi kalau yang pesantren itu sudah lebih dari karena ada 16 ya, lebih dari 5.000. Belum lagi rumah tafisnya ya. Berapa banyak rumah tafis itu? Kita punya rumah tafis itu sekitar 1.600. Masya Allah, 1.600 seluruh Indonesia. Sampai ke yang terakhir kita ada di Mesir sama Palestina. Oh baik. Luar negeri. Karena kita memang punya dreamnya 5 benua. 5 benua. Iya. Sekarang baru berapa benua? Kita baru ada 2 benua. Baru 2 benua ya. Iya. Asia sama benua Afrika ya. Asia Afrika ya. Kalau Eropa mahal kali tanah ya. Belum pelan-pelan. Mungkin ikut Muhammadiyah kan lagi buka di mana tuh kemarin mau bikin luar negeri ya. Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Dari 16
Berarti start dari 2007 itu ya? Di 2007. 2007 ke 2022 berarti sekitar 15 tahun. Akhirnya sudah membangun jaringan pesantren 16, 26 ya, 15 dan 12, berarti 27 ya, 27 dan 1000 lebih. Masya Allah, ini amal jariah semua stakeholder yang terlibat dahsyat ya. Nah, dari sekian banyak itu porsi wakaf berapa persen atau mungkin seperti apa? Jadi kalau di wakaf itu kita yang pesantren itu belum banyak yang kecuali di Takosus ya. Ya. Kalau Takosus itu memang kebanyakan bangunan dan lalu santri-santrinya itu juga dapat pembiayaan dari wakaf-wakaf produktif. Oh baik. Dikembangkan dari unit yang lain. Oh baik. Jadi misalnya kita dari kita kan ada 2 yang kita sebenarnya ada beberapa ya yang tanah, tapi yang udah jalan, yang udah bagus jalan itu adalah kayak Idaku gitu ya, kampus Idaku itu kan itu wakaf, dan juga market kita punya namanya Dakumart. Oh Dakumart. Belum di setiap pesantren tapi baru ada di 7 pesantren. 7 pesantren. Jadi kayak santri itu berbelanja di pesantren, jadi ekonomi dikembangkan sendiri di situ. Iya. Dikasih tab gitu. Karena santri ya. Iya, stop up dulu kan. Jadi tabungan mereka disimpan di situ dan mereka tidak terus. Oh baik. Ya itu dahsyatnya pesantren sih, karena belanjanya di situ aja ya. Biar nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana gitu, menghindari uang cash juga kan. Iya betul. Idaku itu Institut Darul Quran. Iya, Institut Darul Quran. Termasuk salah satu dari 15 pesantren tadi. Iya. Jadi kita kan ada satu pesantren, jadi kita ada yang bentuknya kampus kan. Oh baik. Jadi ada Idaku untuk yang perguruan tinggi dakwahnya. Ya. Lalu satu lagi ada STIMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Baik. Itu untuk untuk sekolah komputernya. Itu kalau STIMIK lebih lama lagi. Jadi tapi dua-duanya sama karena kita basicnya adalah Quran. Ya. Jadi semuanya punya, selain mereka akan dapatkan gelar sarjana dalam bidangnya masing-masing di situ, mereka akan dapat juga gelar sebagai hafiz karena mereka oke, Masya Allah. Jadi dapat 2 langsung. Iya. Dan langsung dapat sanatnya juga gitu. Oh, karena mereka kan harus wisudanya, jadi nanti setelah itu mereka juga harus wisuda untuk hafal Quran. Oh, baik. Jadi punya kemampuan ilmu komputer, punya tahfiz, bersanad. Iya. Masya Allah. Itu keren ya. Berarti dunia dan akhiratnya jadi satu. Betul. Karena memang di pesantren kan sejak berapa tahun sejak kita Darul Quran itu terpilih sebagai lembaga penghafal Quran terbaik di dunia, lalu yang dulunya berpusatnya di Arab Saudi dipindah ke Indonesia, lalu Darul Quran diminta menghidup itu sampai kita akhirnya ikut punya kantornya sendiri di apartemen Kalibata City khusus untuk para syekh-syekh. Syekh luar negeri. Terus di pesantren juga kita ada buatkan ruangan khusus buat para syekh kumpul. Jadi kalau teman-teman mau sanad, mengambil di situ. Naturalisasi. Iya. Enggak ya sih, tetap warga negara sana ya. Iya, ya cuman ini kan. Berarti kita kecuali kalau dapat jodoh orang sini. Pengelola ekspat ya. Pengelola ekspat khusus tahfiz sana. Nah, menarik ya. Jadi dari 2007 mulai menggulirkan PPA menjadi pesantren, menjadi sekolah tinggi ilmu komputer dengan karakter Quran, Institut Darul Quran juga, rumah tahfiz, wah Masya Allah. Nah, tapi menarik mungkin nanti sesi berikutnya ingin mendalami, tapi mungkin pengantar dulu. Tadi ada proyek wakaf produktif ya. Selama ini, bukan selama ini, mungkin setidaknya proyek wakaf produktif sekarang sudah apa aja? Ya, yang kita sekarang dari tekuni sebenarnya ada 2 itu ya. Satu lagi ada sih di Ciloto itu jamur. Jadi kita unit bisnis itu ada namanya Daku Agro. Ya. Yang satu mengelola jamur itu wakaf, yang satu lagi bentuknya pertanian. Kalau pertanian itu kita memang sudah beli lahan, kami berapa hektar gitu ya. Itu kita tidak masuk sebagai wakaf, tapi itu hasilnya memang buat pesantren juga. Oh, jadi paradigmanya wakaf. Iya. Oke, siap. Tapi ini kayaknya panjang ceritanya, jadi kita akan break dulu. Kita break dulu rekan-rekan di sesi ini. Ya, kita sesi pertama ini kita sudah tercerahkan dulu dengan profil PPPA, pembibit penghafal Quran. Pembibitan penghafal Al-Quran. Program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran. Ya. Yang mungkin identik dengan Ustaz Mansur sejak 2007, tapi sekarang sudah berkembang menjadi
15 pesantren, 12 16 pesantren. 16 pesantren berbayar, Ya, 12 pesantren. 12 pesantren yang berbayar, 1.500 lebih rumah tahfiz di seluruh Indonesia, dan juga punya ini komplek sanat komplek syekh dari Arab yang akan membantu anak-anak tahfiz Indonesia memiliki sanat dalam bertahfiz, masya Allah ya. Dan punya program wakaf produktif. Dan punya ini satu lagi, kita sudah juga punya LSP, LSP? sertifikasi profesi untuk guru ngaji. Masya Allah, nanti kita bahas lagi di sesi Satu-satunya di berikutnya. Indonesia ya. Satu-satunya di Indonesia. Oke, saya suka nih, satu-satunya di Indonesia. Kayaknya Bangga Wakaf juga satu-satunya di Indonesia, karena namanya hanya satu, Bangga Wakaf. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan Mas Nanang Ismartoyo untuk mengenal lebih lanjut Nazir Wakaf Darul Quran. Klik lonceng boleh supaya perluas kebermanfaatan, reminder terus kita bersama-sama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat untuk umat, karena memang sudah saatnya kita bangga wakaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.